Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah hari ini kelas 10A ada yang tidak berangkat? Baik, anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran geografi. Dan hari ini kita akan fokus pada materi tentang pendekatan geografi. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah diharapkan kalian bisa mendeskripsikan ya atau menjelaskan tentang apa saja pendekatan geografi. Kemudian selain itu diharapkan kalian juga bisa mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan permasalahan lingkungan. Dan yang ketiga diharapkan kalian bisa mencari solusi atau ya jalan keluar terkait dengan permasalahan tersebut, tentu saja dengan menggunakan pendekatan geografi. Dan selain itu diharapkan dari hasil analisis atau penelitian terkait dengan masalah tersebut, kalian bisa menyajikan ke dalam bentuk sebuah laporan singkat atau presentasi. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Mbak Sarfa. Materi yang dipelajari sebelumnya itu objek geografi. Ada dua. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi kita hari ini tentang pendekatan geografi? Jadi, pendekatan geografi ini adalah sudut pandang atau cara pandang ilmu geografi dalam mengkaji atau menganalisis permasalahan atau objek material yang meliputi fenomena geosfer yang ada di bumi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran terkait dengan pendekatan geografi, untuk melatih fokus kalian agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini, saya akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Ya, baik, silahkan bisa berdiri terlebih dahulu. Jadi kali ini saya akan menyampaikan petunjuknya terkait dengan ice breaking kita hari ini. Jadi petunjuknya adalah silahkan kalian mendengarkan, melihat ya apa yang kalian lihat. Petunjuknya adalah ini untuk melatih fokus penglihatan kalian. Oke? Paham ya? Paham. Baik. Nah, kita mulai. Jadi, kalau saya bilang sentuh kening, silahkan kalian ikuti. Sentuh kening. Sentuh telinga. Sentuh hidung. Sentuh kepala. Sentuh telinga. Ya, masih ada yang belum fokus. Sentuh telinga. Sentuh telinga. Oke. Sentuh hidung. Sentuh hidung. Sentuh pipi. Sentuh telinga. Sentuh hidung. Ya, masih ada yang kurang fokus. Jadi petunjuknya apa? Silahkan ikuti apa yang kalian lihat. Berarti kalau sentuh hidung, bagaimana? Sentuh hidung? Oke, jadi yang kalian lihat apa?
Oke, baik. Gitu ya? Fokus ya? Oke, baik. Terima kasih. Sekian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi pendekatan geografi. Kali ini saya terlebih dahulu. Secara umum, ada 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Gimana ya cara pandang ini bisa membedakan geografi dengan ilmu lainnya? Penjelasan materi tentang objek studi ilmu geografi yang harus kamu ketahui. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Ya, pendekatan geografi ini agar mudah diingat. Ya, bisa kita akronimkan menjadi SER. Kalau ingat pendekatan geografi maka ingat SER. S yang pertama adalah spasial atau pendekatan ke ruangan. Nah, silahkan kalian amati dan cermati. Kemudian nanti setelah itu bisa membentuk kelompok. Pasang air laut atau MOP juga menerjang kota Tegal, Jawa Tengah dan merendam ribuan rumah. Banjir rob yang datang sejak Senin sore tidak muncul hingga Senin malam. Dampak banjir akibat pasang air laut merendam permukiman warga di beberapa kelurahan di kota Tegal, Jawa Tengah. Saya akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok dan berdasarkan dari video yang sudah kalian lihat tadi, silahkan kalian menganalisis dan mencari solusi alternatif terkait dengan permasalahan yang ada. Sebelumnya saya akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ke masing-masing kelompok. Silahkan untuk masing-masing ketua kelompok bisa mengambil LKPD yang ada di depan. Silahkan. Dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok? Ya, silahkan dicari. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Itu ya. Oke. Ya, dari kelompok 3. Oke. Kira-kira ada yang masih belum paham? Insya Allah bisa ya. Oke. Ini buat pendekatannya perlu dikasih pertanyaan dari ketiganya atau nggak usah? Oke, baik. Jadi nanti untuk menjawab terkait dengan pertanyaan geografi, pendekatan geografi, semua harus ada pertanyaannya ya terkait dengan analisis masalah yang ada tadi, masalah terkait dengan banjirop yang ada di Tegal. Jadi, saya rasa cukup ya untuk diskusi kelompok kali ini. Dan untuk selanjutnya silahkan bisa ditampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok hutan akan mempresentasikan hasil LKPD berdasarkan pengamatan analisis banjirop yang terjadi di wilayah Kota Tegal. Yang pertama yaitu ke ruangan, di mana saja wilayah Tegal yang paling sering terdampak banjirop. Oke, baik. Sebelum bertanya, kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baik. Silakan ada yang bertanya. Oke, silakan dari kelompok apa? Dari kelompok langit. Nah, dari kelompok langit, Mbak Agni ya. Oke, silakan. Saya Aujata Kuliah yang ingin bertanya dan silakan. Apa penyebab utama terjadinya banjirop di Tegal? BPBD menyebutkan penyebabnya itu meliputi lokasi rendah cekungan, drainase tersumbat, bibir talut bocor, sungai dangkal, serta buruknya sistem saluran air. Kami dari kelompok angkasa di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai banjirop Kota Tegal. Mengenai praktik banjirop di seperti keruannya terasa menyeluruh dari infrastruktur hingga tatanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Oke, baik. Saya lihat tampilannya cukup menarik. Ya, sudah dijelaskan per poin-poinnya. Dan perlu saya garis bawahi beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk penampilan dari setiap kelompok tadi. Untuk kelompok hutan tadi terkait dengan ya pertanyaan untuk memunculkan sebuah permasalahan dari fenomena yang ada tadi,
fenomena berupa banjirop di Kota Tegal tadi sudah cukup bagus, sudah meliputi ketiga macam pendekatan geografi, dan saya lihat untuk penampilan setiap kelompok sudah cukup bagus, dan saya harapkan nanti untuk anak-anakku semuanya lebih giat lagi dalam belajarnya ya, dan juga mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Oke, baik, sebelum saya akhiri untuk pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa di dalam melihat sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tolong dipelajari ya materinya yang ada di LKS, atau kalian bisa menggunakan sumber lain yang relevan. Gitu ya? Oke, baik, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, baik, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, agar diberikan ya keberkahan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semuanya, dan jangan lupa nanti pulang hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.